Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin memberikan teman-teman dari pengalaman pribadi aku, juga dari pengalaman ya yang saya ambil dari teman-teman maupun yang sudah ikut les dalam les privat YouTube bersama keluarga kecil Aira. Nah, di video kali ini saya ingin ngebahas teman-teman kehati-hatian tentunya teman-teman ya. Hindari konten-konten seperti ini yang saya akan jelaskan ini teman-teman. Karena ini akan menghalangi monetisasi kalian. Juga pasti akan ditolak monetisasi. Meskipun kalian sudah dimonetisasi besok ataupun kelak ya. Nanti tentunya nggak lama lah. Intinya channel kalian nanti akan dimonetisasi ataupun di stop pendapatan kalian. Nah, konten seperti apa sih yang akan ditolak monetisasi teman-teman? Konten yang akan ditolak monetisasi yang pertama adalah konten reupload ya. Itu yang pertama, yang paling penting, itu udah pasti ditolak teman-teman ya. Meskipun kalian belum dimonetisasi juga, kalau kalian menggunakan konten YouTube menggunakan reupload ya, reupload dari channel orang lain ya, terutama buat channel musik ya teman-teman ya. Mereka membuat channel musik, terus mereka buat video lirik, entah itu videonya itu dibuat dengan secara apa namanya video baru ya, meskipun video kalian menggunakan shooting baru gitu kan, menggunakan kamera apa namanya shooting hidup ya, seperti kalau misalkan kalian ambil audio dari orang lalu kalian beri gambar ya ataupun visual itu dengan misalkan pepohonan atau apa, yang penting hidup gitu, real gitu. Meskipun video itu original kalian buat, tapi ketika kalian mengisi ya audio dari orang lain, tetap aja itu akan menjadi konten berulang teman-teman. Karena hal itu juga sudah saya alami dari tahun berapa ya, itu udah dan sekarang juga masih berbahaya teman-teman ya. Kalau misalkan kita membuat seperti itu ataupun video lirik ya, kalau misalkan video lirik kalian buat, misalkan ambil foto apa gitu terus kalian buat liriknya, ini terutama buat channel musik ya, ini sangat berbahaya sekali teman-teman. Terutama ketika bukan terutama ya, jadi kalau apalagi kalau misalkan kalian membuat apa ya channel itu dikhususkan untuk video lirik, itu sangat berbahaya sekali dan itu udah pasti akan ditolak monetisasi teman-teman ya. Terus yang kedua, kalian harus hindari yang namanya konten berulang tadi ya. Konten berulang itu bisa berupa yang namanya copy paste dari deskripsi ya, karena banyak hal di sana, banyak yang kurang tahu juga di sana. Ketika kita malas isi deskripsi, terus kita buat ketika upload video kita isi deskripsi tersebut dengan copy paste dari deskripsi sebelumnya ya. Itu termasuk juga dari kata kunci ataupun tag yang kita isi itu guys. Itu sangat penting sekali guys. Makanya kalau kalian nggak percaya, kalian boleh silakan aja mau pengen jalanin gitu ya. Tapi saya berikan dari pengalaman ya, pengalaman aku sendiri, yaitu ketika saya membuat channel YouTube, lalu saya malas, terutama saya kemarin buat channel YouTube tentang mainan ya, tentang anak-anak ya. Saya kan malas membuat apa namanya deskripsi waktu itu ya. Kemudian saya buat deskripsi satu, lalu copy paste ya, itu kata kuncinya saya sudah fullkan, isinya juga saya catat dulu di apa namanya catatan note gitu ya di HP gitu. Lalu saya copy lagi ketika saya upload video, dan ternyata alhasil itu akan menjadi bumerang juga, dan channel saya ditolak monetisasi gara-gara kenapa? Sama aja, karena nanti akan termasuk kategori dalam menyesatkan data ya, atau penyesatan data gitu. Nah, kemudian channel YouTube yang apa namanya yang sangat berbahaya sekali itu adalah ketika kita menggunakan full dari AI teman-teman. Nah, itu sangat berbahaya ya. Kalian hindari juga kalau misalkan kalian memang sekarang ada apa ya keringanan kita ya untuk membuat konten, karena dengan banyaknya fitur-fitur AI yang sangat membantu buat para konten kreator tentunya teman-teman ya. Jadi boleh kita menggunakan AI, tapi jangan 100% guys. Kalau misalkan 100%, kalau misalkan kalian membuat AI ya, videonya dari AI, terus juga ucapan ngomongnya dari AI juga, terus teks liriknya itu dari AI semua, itu udah pasti akan ditolak monetisasi, karena di situ akan dinilai tidak ada kerja kerasnya teman-teman ya, istilah simpelnya gitu ya, istilah lebih apa namanya lebih memasyarakatnya gitu, itu akan udah pasti ditolak monetisasi. Kalian boleh menggunakan konten menggunakan AI, tapi kalian campur dengan konten originalnya. Misal contoh ya, kalian ambil video atau visualnya video dari AI ya, ataupun gunain editingnya menggunakan AI gitu kan, tapi itu kalian masukkan deskripsi ataupun narasi ya, kalian ngomong itu secara asli, kalian ngomong sendiri suara kalian, nah itu bisa lolos monetisasi. Begitupun sebaliknya teman-teman, videonya real, asli, original, kemudian kalian misalkan kalau kasih narasi ataupun deskripsi dalam pengucapan kalian menggunakan AI, itu bisa juga lolos monetisasi. Alangkah baiknya kalian kalau bisa, misalkan menggunakan AI ya, tentunya harus dicampur gitu teman-teman dengan originalnya, itu yang akan lolos monetisasi ya. Kalau misalkan yang lurus-lurus aja gitu semuanya menggunakan AI, itu udah pasti ditolak monetisasi guys. Nggak percaya, coba aja gitu. Nah, nanti ketika kalian ditolak monetisasi ataupun yang sudah dimonetisasi menggunakan channel seperti itu kemudian diskon, nah udah jangan salahkan saya gitu kan. Ini dari pengalaman aku guys ya, karena selama ini aku apa ya, aku mencoba gitu berbagai eksperimen gitu membuat konten seperti ini, karena channel saya kan banyak ya. Nah channel saya banyak, dan
Saya buat dari pengalaman tersebut, saya lempar ke sini teman-teman, ke channel YouTube keluarga kecil Aira ini. Kemudian terutama yang buat para konten gamer ya, gaming ya, konten gaming ya, atau konten game ya. Kalian juga sih channel yang akan ditolak monetisasinya. Ketika kalian membuat gaming ataupun menggunakan screen recording video gitu kan, kalian screen recording video lalu kalian upload aja gitu tanpa ada perubahan, tanpa ada editing tambahan gitu. Nah, itu udah pasti akan ditolak juga, guys. Kenapa alasannya? Karena ketika kita screen recorder dari video game, kita main game di HP ataupun di PC, kita screen ya recording ya, terus kita upload gitu. Itu sama halnya karena game itu semuanya sama, guys. Ketika kalian menggunakan, contoh kalian menggunakan Mobile Legend ya, kalian main game Mobile Legend tanpa kalian kasih editing ya, lalu kalian upload, itu sama aja karena visual atau dari penampakan ada tampilan dari Mobile Legend itu sama, banyak banget yang upload gitu, guys. Nah, itu yang akan mendeteksi bahwa video kita akan menjadi konten berulang ataupun konten yang digunakan ulang ya. Nah, itu sangat berbahaya sekali untuk monetisasi, jadi hindari. Nah, solusinya gimana, Bang? Aku kan suka game nih, untuk menjadi content creator seorang gaming gitu kan. Alangkah baiknya kalian kasih wajah, guys. Kalian kasih wajah. Sekarang kan banyak tuh fitur green screen ya. Kalian ya pakai green screen aja. Kalian pakai green screen lalu kalian record, kalian main game terus kalian tampilkan wajah. Meskipun kalian nggak ngomong sekalipun gitu ya. Yang penting ada wajahnya kalian. Nanti di situ akan terlihat mimik wajah kalian ketika serius, ketika kalian kaget, ketika kalian kecewa. Nah, di situ akan ada perubahannya. Kalau misalkan gimana, Bang, nggak menampilkan wajah? Kalau misalkan nggak menampilkan wajah, masih mending ketika kalian main game, kalian edit lagi. Edit laginya bagaimana? Kan sekarang banyak tuh gambar-gambar atau PNG ya. Pegang HP, terus juga gambar gamenya agak kecilin, misalkan di pojok nih segini, misalkan segini ya. Nah, ini adalah gambar gamenya ya. Nah, di sebelahnya ini adalah editing, guys. Editing kalian bisa gunakan kamera hidup ya, ataupun sedang berjalan atau di mana, maupun kalian editing juga menggunakan foto, terus kalian bisa kasih efek berjalan apa gitu. Nah, itu akan lolos, teman-teman. Tapi kalau ketika kalian full nih ya, semua layar ini adalah screenshot atau screen recording dari main game kalian, itu akan udah pasti ditolak monetisasi. Dan yang yang sudah dimonetisasi itu akan disemon, guys, dan akan diberhentikan pendapatan kalian. Itu sangat berbahaya sekali, guys. Makanya kita harus hindari ya. Kecuali tadi kalian bisa menampilkan wajah. Nah, seperti itu ya, guys. Lalu channel seperti apa lagi sih yang akan dismonetisasi atau ditolak monetisasi? Yaitu adalah channel yang berkaitan dengan kekerasan ya, dengan kekerasan ataupun dengan anak-anak ya, dengan anak yang berkaitan dengan anak-anak. Kalian misalkan nih, kalian video anak ini ada dampak juga loh, guys ya. Soalnya ketika saya menggunakan channel YouTube itu upload video menggunakan anak saya gitu, anak saya bermain dan lain sebagainya, tapi saya tidak gunakan itu, tidak untuk anak-anak, dan itu akan berdampak sekali, guys, dan akhirnya dismonetisasi. Karena kenapa? Karena anak-anak itu kan sangat rentan sekali bila kalian membuat channel YouTube dari awal tersebut itu menggunakan untuk channel YouTube tersebut untuk orang dewasa gitu ya, ataupun lebih dari 18 tahun gitu ya. Soalnya kalau misalkan konten anak boleh lolos, tapi ketika kalian pendaftaran channel YouTube itu akan membuat emailnya kan untuk anak-anak gitu ya, menggunakan bimbingan orang tua gitu kan. Itu ada, guys, loh. Kalian harus bisa telusuri dulu di situ ya. Boleh menggunakan channel anak-anak. Kemudian ketika kalian upload video, gunakanlah video tersebut untuk ditonton untuk anak-anak ya, bukan untuk anak-anaknya. Itu seperti itu ya, teman-temannya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat di channel ini. Akan saya explore dari pengalaman-pengalaman aku nge-YouTube, teman-teman, terutama buat kalian semua para YouTuber memula ya. Mudah-mudahan sukses. Yang penting gini, teman, seorang content creator itu bisa sukses, kita mau belajar, setelah mau belajar lalu kita praktekkan. Kalau kita praktekkan, ambil yang baiknya, ambil yang nggak benar menurut kita, itu nggak usah gitu. Karena banyak banget kan komentar-komentar ketika saya memberikan informasi seperti ini, ini kurang, sok tahu lu gini, coba deh lu lakuin sendiri gini gitu kan. Nah, itu terserah. Kalau misalkan saya sih buat video, kalian suka tonton, kalau nggak suka ya udah skip aja, ngapain gitu kan. Toh saya cuma memberikan informasi dari pengalaman saya gitu kan, untuk para YouTuber pemula yang teruntuk mereka yang membutuhkan ilmu-ilmu YouTube. Karena jangan sampai ketika kita membuat channel YouTube, perjuangan di YouTube itu nggak gampang loh, guys. Butuh waktu panjang ya kan, untuk mencari jam tayang, untuk mencari subscriber itu nggak cukup 1 hari 2 hari loh. Nah, bahkan berbulan-bulan, bahkan 1 tahun lebih gitu kan. Nah, jangan sampai ketika waktu tersebut kita pakai secara, kadang ada kesibukan lain, kita fokuskan ke YouTube gitu kan. Tapi ketika sudah mendekati persyaratan YouTube terus kita daftar dan akhirnya ditolak, itu siapa yang kecewa gitu kan. Makanya sebelum beranjak lebih jauh, kalau alangkah baiknya kalian perbaiki ya. Jangan sampai ketika sudah buang-buang waktu, akhirnya channel YouTube kalian ditolak monetisasi. Itu sangat berbahaya sekali. Itu dari pengalaman aku, guys. Waktu itu aku membuat channel YouTube dan sok tahu saya membuat ngasal videonya tanpa
istilahnya tanpa belajar, tanpa ilmu pengetahuan, dan sekedar upload aja, dan akhirnya ujung-ujungnya waktu sudah lama saya pakai, akhirnya secara ini namanya sia-sia gitu guys, karena channel saya ditolak monetisasi gara-gara tanpa ilmu saya bermain di YouTube gitu teman-teman, dan akhirnya kecewa kan gitu kan. Dan setelah saya perbaiki semuanya, saya cari ilmu kesana kemari dari pengalaman saya, dan akhirnya ilmu ini saya cocokkan dengan pengalaman saya gitu. Saya ambil ilmu dari sini, saya cocokkan dari pengalaman saya, oh ternyata gini pantesan, dan ternyata gini pantesan, dan akhirnya, dan sampai sekarang alhamdulillah setiap saya buat channel YouTube alhamdulillah jadi gitu. Dan sampai sekarang saya sudah memiliki 13 channel YouTube guys, 13 channel YouTube, dan masih banyak lagi ya channel YouTube yang saya buat juga dan teman-teman, tapi saya lempar ke karyawan saya untuk mengembangkan gitu. Tapi tetap saya pantau gitu teman-teman, karena mereka saya bayar juga. Nah gitu, seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tetap semangat konten YouTube, yang penting yang paling utama adalah berdoa ya, berdoa untuk kesuksesan kita, apapun itu jenis usahanya. Insya Allah kalau kita diseriuskan terus dibarengi doa, insya Allah akan mudah teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.